Selamat pagi Bu Amanda dan teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Naimia Resananda, yang kedua Afid Ubawi, yang ketiga Kristio, yang keempat Novel, dan kelima Adit. Kelompok 4 sedikit akan menjelaskan materi targeting atau penargetan dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Kami dari targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Targeting atau menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisa segmentasi. Produk atau hasil targeting adalah target market atau pasar sasaran. Pasar sasaran itu diartikan yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Proses targeting mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus melakukan identifikasi pelanggan. Jadi targeting itu wajib harus dilakukan oleh perusahaan supaya mengetahui kebutuhan pelanggan atau masyarakat, mengetahui jumlah barang atau produksi harus kita produksi atau kita pasarkan atau kita jualkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus untuk siapa produk kita itu nanti adalah hasil dari targeting, sehingga dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan efektif dan efisien setelah melakukan target pasar. Selanjutnya itu target market yang berhubungan dengan bauran pemasaran atau marketing mix yang biasa kita kenal itu 4P. Belum perusahaan memberikan keputusan untuk mengembangkan perusahaannya, sebaiknya perusahaan itu melakukan survei atau analisa tentang 4P ini. Yang pertama itu produk apa yang harus kita pasarkan, harus kita produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai permintaan masyarakat, sehingga tepat sasaran dan tepat produksi. Yang kedua promosi. Kita setelah memproduksi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita promosikan, kita kenalkan produk kita, apa yang kita jual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui perusahaan atau mengetahui produk kita. Yang ketiga harga yang kompetitif, menguntungkan bagi perusahaan dan terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat itu tempat perusahaan yang strategis itu biasanya dekat dengan konsumen dan dekat dengan bahan baku. Ya, dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang perusahaan bisa melayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Slide selanjutnya, pentingkah target pasar bagi perusahaan? Menurut kelompok kami sangat penting, karena setelah kita melakukan target pasar, kita mengetahui sasaran pasar, kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau konsumen, apa yang kita mengetahui data berapa jumlah produk yang harus kita jual untuk memenuhi kebutuhan pasar. Terus itu bakal berimbas di merek juga. Menggunakan penargetan pasar adalah untuk memberikan banyak kekuatan untuk merek. Ketika bisnis atau perusahaan tahu khusus kepada siapa yang akan dijual produknya dan apa yang mendorong orang-orang untuk membeli, lebih baik mampu menciptakan kampanye iklan untuk mengkomunikasikan pesan merek secara efektif. Pada akhirnya biasanya berakhir memberikan penjualan dorongan dan menaikkan pendapatan dan keuntungan. Terus prediksi manajer itu sangat penting untuk menentukan besar produksi atau besar produk yang harus kita jual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu perusahaan menggunakan metode penargetan pasar supaya menentukan keputusan sesuai data di pasar.
memenuhi kebutuhan konsumen. Perkiraan yang terkait dengan penjualan itu sangat diperlukan bagi perusahaan agar perusahaan itu mendapatkan pembiayaan awal baik dari bank, baik dari investor. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Manfaat penargetan. 1. Memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar. 2. Mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. 3. Dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. 4. Mengantisipasi adanya persaingan. 5. Memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif, membidik peluang pasar yang lebih luas. Untuk slide selanjutnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar atau targeting. Dan yang pertama adalah ukuran segmen. Perkiraan ukuran segmen yang akan ditangani oleh faktor penting dalam memutuskan apakah segmen tersebut berjanji untuk dipenuhi. Perusahaan besar memilih segmen dengan volume penjualan besar dan cenderung menghindari atau menolak segmen kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil menghindari segmen besar karena mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan yang kedua adalah pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu yang harus diperhitungkan ketika menentukan target pasar. Meskipun ukuran segmen saat ini relatif kecil, ini tidak mengecualikan kemungkinan pengembangan di masa depan jika ada tanda-tanda positif pembangunan. Karena pada dasarnya, segmen kecil adalah segmen pasar yang potensial. Dan yang ketiga adalah analisis situasi. Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah analisis situasi. Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan analisis situasi yang cermat. Analisis situasi mencakup manajemen konsumen, pemasok, dan dealer. Secara umum, perusahaan melakukan analisis situasi dengan analisis SWOT. Dan yang keempat adalah sumber daya perusahaan. Faktor keempat yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target pasar adalah sumber daya perusahaan. Perusahaan memperoleh sumber daya dari perusahaan itu sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak luar. Konsekuensi dari sumber daya yang diperoleh dari bekerja dengan pihak eksternal, khususnya manfaat dan risiko perusahaan dibagikan. Bentuk kerjasama dengan pihak luar dapat dicapai melalui inisiatif atau melalui proses kerjasama. Dan yang kelima adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai segmen. Segmen harus cocok untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Jika yang dipilih tidak cocok, seharusnya tidak perlu. Oleh karena itu, identitas segmen yang akan ditangani harus dilakukan dengan hati-hati. Ada banyak contoh segmen yang pernah dianggap memiliki potensial besar tetapi tidak diharapkan, meskipun perusahaan telah mengeluarkan biaya tinggi. Strategi penargetan. Yang pertama, undivided marketing. Undivided marketing merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan dan memutuskan pada kemasan barang dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Penggunaan strategi target pasar dengan undivided marketing ini berdasarkan pada adanya penghematan ongkos-ongkos baik dalam bidang pemasaran maupun ongkos-ongkos perusahaan pada umumnya. Yang kedua, differentiated marketing. Differentiated marketing adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar dalam dua kelompok atau lebih. Untuk hal ini, perusahaan harus membuat produk yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen pasar yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa atau serta untuk mendapatkan kedudukan yang kuat di setiap segmen pasarnya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu concentrated marketing, adalah suatu usaha perusahaan yang dilakukan untuk memusatkan pemasaran produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial saja. Tujuan strategi
target pasar content marketing adalah agar mampu memusatkan pemasaran pada segmen pasar yang dilayaninya saja. Dengan begitu, perusahaan bisa memperoleh penghematan dalam operasi pemasaran karena adanya spesialisasi dalam hal produk, promosi, harga, dan distribusi. Di sini saya ngasih contoh penargetan. Misalkan kita mempunyai bisnis di bidang fashion untuk anak-anak, maka inilah contoh target pasarnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Ada produk yang dijual, misalnya pakai anak-anak, dijual secara online. Target lokasinya seperti kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain di Pulau Jawa yang bisa dijangkau oleh kurir pengiriman barang maksimal dalam 4 hari. Yang ketiga, target demografi pelanggan, perempuan yang telah menikah dan memiliki anak kecil dengan usia antara 25 sampai 35 tahun, memiliki penghasilan keluarga di atas 4 juta per bulan. Yang ketiga, yang keempat, karakteristik psikologis pelanggan, terbiasa menggunakan komputer, email, internet, dan sosial media, mengikuti tren fashion anak, hobi membaca majalah kesehatan anak. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau kalian semua mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.